Saya itu dulu bekerja di perusahaan, di pabrik. Ya. Jadi saya adalah penikmat UMK. Nah kemudian ini, saya tuh hobi olahraga, Pak. Jadi tahun 90 saya udah ikut ke Jurnas karate ya, dan saya masuk final saat itu. Oh, basic karate ya? Karate, dan alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Hera. Salam. Aduh, sehat Kang? Alhamdulillah. Aduh, saya mampir ke sini Kang. Mau izin kita mau ngobrol. Iya silakan. Oke, saya lihat Kang. Oke. Ini tempat enak Kang nih. Iya. Ini tempat enak. biasa. Bersama renung lah. Ya, mengevaluasi diri Kang ya. Mengevaluasi diri. Tapi tempatnya enak Kang. Ini alam banget lah pokoknya. Iya. Udah lama Kang sering kesini Kang? Karena saya itu memang di sini. Oh. Saya juga keturunan Besar di sini lah ya. Besar di sini. Oke. Ya. Begini ya, kita coba menarik diri dari keramaian. Betul. Ketika kita ada dalam tempat yang hening, hening itu kan bukan berarti sepi ya. Iya. Hening. Kita fokus pada diri Kita kita. fokus pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pikir saya, segala sesuatu kerja kita itu memang harus yang diharapkan, yang menjadi problem masyarakat itulah yang kita. Apalagi Kang Hera Iskandar, Kang. Ya, saya mampir ke sini, Kang. Ya. Suasananya enak banget ini. Kang Hera, orang itu banyak mengenal Akang sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi. Betul. Tapi saya ini sekarang ingin menggali kapan dan di mana si Akang dibesarkan sampai menjadi sosok Hera Iskandar seperti sekarang, Kang. Saya asli saya orang sini. Ayah saya aslinya di Kecamatan Nagra. Ibu saya dari Cisaat Cibatu aslinya. Ibu saya, dan juga saya SD di sini di Kadupugur. Ya, di Cisande 4, kemudian SMP 2 Cibadak, Semea Muhammadiyah, kemudian saya masuk kuliah di Bandung, waktu itu masih Poltek ITB, kemudian masuk lagi ke APP, dan terakhir saya ngambil pasca sarjananya di Pakuan. Oke. Kalau masa kecil Kang, orang itu kan kadang-kadang kalau politikus nih mungkin terpengaruh oleh orang tua atau keluarga lain. Mungkin masa kecil Akang waktu itu seperti apa sampai hari ini tertarik menjadi seorang politikus kan? Ya kalau di Gerindra itu lebih tepatnya pejuang politik gitu ya. Betul. Tapi sama saja lah. Politikus, pejuang politik yang penting kan membela rakyat. Betul. Saya memang terinspirasi oleh ayah saya. Bapak ya, bapak itu dulu kepala sekolah, tapi beliau yang membangkitkan karakter saya untuk berorganisasi, berpolitik. Oke. Bapak saya selalu mendorong agar saya bisa berbicara. Bapak saya selalu mengajak kepada sahabat-sahabatnya yang waktu itu ada dari partai PSIU saat itu ya, Partai Solidaritas yang alirannya sosialis, masuk juga yang Masyumi, Nahdlatul Ulama juga masuklah. Artinya ayah sudah mengenalkan sejak kecil dunia itu kepada Akang. Ya. Oke. Ya. Akang berapa bersaudara Kang? Saya tujuh bersaudara. Akang ke terakhir ya. Dan mungkin sangat bukan disayang ya, tapi ayah memiliki fokus lebih mungkin Kakang waktu itu untuk mengenalkan ke dunia politik. Ya, kalau lebih ini memang dipersiapkan iya. Tapi kalau disayang enggak. Karena sama aja lah. Saya sampai bisa sendiri, saya tidak pernah beli kendaraan, motor, sepeda pun saya enggak lah. Jadi ayah saya benar-benar fokus sekolah dan kemudian juga mengajarkan kita untuk berorganisasi, bergaul. Dan itu menjadi bekal Akang survive sampai hari ini gitu ya. Bekal dari didikan ayah waktu itu. Oke. Kang, ini kan Akang di Komisi 4 juga mungkin banyak hal yang Akang urusi ya. Banyak hal yang Akang urusi. Nah, mulai tertarik kepada dunia politik formal mungkin setelah lulus kuliah itu mulai kapan Kang start awalnya? Sebenarnya Kang Oksa, saya itu ketika di kampus saya kebetulan ketua senat. Ya. Waktu di Poltek juga waktu itu ITB saya ketua hima. Nah, masuk saya di zaman reformasi, saat itu saya sudah mulai ikut menjadi caleg. Tahun 99 aja saya sudah pernah menjadi caleg. Kemudian juga tahun 2014 saya juga ikut nyaleg, tapi belum ada takdir Allah untuk jadi.
Kemudian akhirnya saya berlabuh di Partai Gerindra. Alhamdulillah saya dipercaya masyarakat dan sekarang saya sudah all out saya untuk masyarakat partai, ya. Masyarakat ya. Khususnya di Komisi 4 DPD Kabupaten Sukabumi. Secara khusus di komisi itu berarti kan. Kalau keluarga selama ini kepada Akang seperti apa? Keluarga saya alhamdulillah support ya. Kebetulan istri saya juga dia seorang dokter spesialis anak. Tapi ayahnya juga dulu politisi, anggota DPRD 2 periode dari P3 dulu ya. Sehingga beliau sudah memahami bagaimana, sudah mengenal dunia itu ya. Dunia politik bagaimana ya. Tapi bagaimanapun saya tetap kalau hari Sabtu sore ini biasanya dan Minggu saya pasti itu untuk keluarga ya. Kecuali ada hal-hal yang KLB ya, kejadian luar biasa, saya pasti turun. Tapi kalau misalnya enggak, jelas saya itu untuk keluarga ya, karena tetap Akang juga berperan sebagai ayah dan suami di keluarga gitu. Ya, untuk 2 orang anak saya. Kang, ini apa nih, saya tadi lihat banyak ada minumannya nih. Ini berarti minuman apa, Kang? Ini jahe. Jahe ya. Jadi Akang memang rutin mengkonsumsi jahe, Kang ya? Ya, jahe. Siap. Ini jahe itu diambil dari sini, dari ada kebun. Jadi masyarakat bikin diolah gitu ya. Nanti ininya kalau di rumah nanti saya kasih ini ada jahenya. Kang, kembali ke masalah keluarga. Selain anggota DPD tuh Akang juga sosok ayah ya untuk anak-anak. Anak-anak selama ini gimana, Kang? Melihat Akang yang sibuk, mungkin mereka sedikit kehilangan waktunya bersama sang ayah, mungkin seperti apa respon dari anak-anak dengan aktivitas Akang yang padat itu? Protes pasti ketika mereka ingin diajak main. Tetapi anak-anak saya juga kan sibuk dengan sekolahnya. Dari mulai pagi sekolah, kemudian siangnya kumon, kemudian juga les bahasa Inggris, 2 minggu sekali karate, kemudian malamnya belajar ngaji. Ya, tetapi satu hal yang tidak pernah saya tinggalkan. Saya bisa nerima tamu di hari-hari biasa itu paling jam 8, setengah 9. Karena saya temenin tidur 2 anak saya. Setelah anak saya tidur, baru saya turun. Ya, yang paling besar usia berapa, Kang? 10 tahun. Yang kecil? 9. Masih belia, Kang ya? Itulah. Jadi memang kita jangan kehilangan masa-masa itu untuk anak-anak kita. Karena masa-masa kecil itu benar-benar masa-masa keemasan dalam pembentukan karakter. Nah, kemudian juga masa kecil itu tidak akan lama. Ya, nanti kita akan tiba-tiba mereka besar. Saya juga dulu masih balita, tiba-tiba sekarang besar. Dan mungkin ketika besar nanti tidak akan sepenuhnya dimiliki oleh Akang, pada ketika waktunya juga mungkin dia udah fokus dan lain-lain. Ya, sekarang Akang bisa mungkin tetap meluangkan waktu untuk mereka gitu ya. Oke, Kang, jadi dewan tuh capek gak sih, Kang? Tergantung mungkin ya. Kalau kita mau santai-santai saja bisa saja mungkin ya. Tapi kalau misalnya memang kita mau fokus, mau serius untuk menggali problem-problem masyarakat, saya kira akan capek. Tapi capek itu hilang karena kalau memang kita kan menyenangi lah. Niatnya lurus juga ya. Hobi lah, kayak kita main volley, capek. Tapi kan capek itu kalau hobi kita senang aja gitu. Senang aja. Jadi saya memang hobi lah. Hobi untuk memang di dunia ini, Kang ya. Membela masyarakat dengan peran kedewanan Akang di sana. Kang, tadi kita sudah bahas latar belakang Akang, keluarga dan sebagainya lah. Tapi ada satu hal yang menarik yang tidak bisa dilepaskan dari seorang Hera Iskandar, Kang. Akang mungkin dulu sangat aktif di dunia buruh, Kang ya, serikat pekerja dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan awal Akang masuk dunia itu seperti apa saat itu? Saya itu dulu bekerja di perusahaan, di pabrik. Ya. Jadi saya adalah penikmat UMK. Nah, kemudian di tahun 2005 saya melihat memang dunia perburuhan itu harus ada advokasi pembelaan. Ya. Itu saya membawa SPN. Waktu itu SPN belum ada di Kabupaten Sukabumi. Ya. Kemudian saya dirikan SPN dari 2005 dan sampai kemarin saya menjadi dewan. Ya, itulah dengan segala pengalamannya di SPN, dan saya kira sangat membantu. Ya, pendidikan kaderisasi kepemimpinan di serikat buruh itu sangat bagus lah ya. Bagaimana kita struggle ya dalam memperjuangkan sesuatu. Kang, kalau isu-isu buruh ini kan yang paling kental itu isu soal UMK, isu soal upah. Waktu itu ketika Kang belum menjadi seorang anggota dewan,
Apa yang Kang rasakan menjadi seorang buruh memperjuangkan itu di luar sistem Kang waktu itu? Ya, begini, waktu itu kan beda. Belum ada PP 75 juga, belum ada PP 78. Tahun berapa waktu itu? PP 78, sorry. Saya dari tahun 2005, di mana UMK itu benar-benar masih dirumuskan oleh Dewan Pengupahan. Pure, bagaimana kita, misalnya harga sepatu, harga gesper, harga minyak rambut, di ini. Kalau sekarang kan sudah ada UOCK ya, cenderung lebih, sistemnya lebih nggak terlalu ini ya, memperjuangkannya. Jadi kalau dulu mungkin belum ada fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk perjuangan itu gitu. Satu itu, yang kedua memang regulasinya belum ada, PP 78 belum ada gitu ya. Jadi kita masih berpatokan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, sehingga itu diakan oleh sistem yang ada di Dewan Pengupahan. Kita mengecek harga beras berapa, UMK kelayakannya gitu. Dan sekarang sudah ada skema yang lebih modern mungkin untuk menentukan UMK. Nah, sekarang akan memperjuangkan itu di dalam sistem, Kang. Apa perbedaan yang akan rasakan saat advokasi di luar pemerintah sekarang ada di dalam itu? Ya, khusus mengenai UMK, kendati pun saya di DPRD itu ya. Nah itu kita tidak masuk dalam wilayah itu. Karena UMK itu amanat undang-undangnya adanya di Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu terdiri dari pemerintah, kemudian juga buruh, ya, pengusaha, dan ada lembaga pendidikan. Ya. Nah kemudian di DPRD itu tidak masuk ke situ. Nah tetapi saya lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan buruh yang lain yang tidak kalah penting. Sekarang begini, Kang. Yang dirasakan adalah sulitnya tenaga kerja laki-laki masuk di mana-mana. Kita perempuan jomplang ya apa? Jomplang sekali. Nah ini yang perempuan saya lebih banyak. Ingin perjuangkan. Yang kedua, saya ini memperjuangkan mengenai apakah calo-calo yang masuk ke perusahaan dengan uang. Ini yang harus kita ini kan. Ya. Nah kemudian masalah apa? Masalah pendidikan. Berapa persen presentasenya di perusahaan ini yang anak-anak yang memang warga Sukabumi yang kerja di perusahaan yang memang belum menyelesaikan sekolah pendidikan dasar SD SMP. Ini yang harus kita inikan. Jadi harus ada pendampingan itu. 3 hal. Makanya saya buat perda arahnya ke situ. Arahnya ke situ, Kang. Kang, keluar dari topik kedewanan nih. Saya pengen nanya sebetulnya Akang punya hobi lain nggak, Kang? Tadi kan hobinya juga membela masyarakat dengan menjadi anggota dewan. Hobi lain seorang Kang Hery Iskandar itu apa sebetulnya? Makan kali. Itu hobi kita semua. Jadi gini, ada makanan favorit, Kang? Lotek ya. Oke. Hobi-hobi yang biasa gimana? Hobi itu gini. Saya tuh hobi olahraga, Pak. Jadi tahun 90 saya udah ikut ke Jurnas karate ya, dan saya masuk final saat itu. Oh, basic karate ya? Karate, dan alhamdulillah sampai sekarang juga saya menjadi ketua umum BKC Kabupaten Sukabumi, Bandung Karate Club. Masih aktif sampai sekarang nanti? Masih aktif, alhamdulillah. Sekarang saya sudah jadi ketua tuh, dan alhamdulillah sudah menyandang dan 5 BKC. Oke. Nah, kemudian dari situ ini ada pengalaman lucu nih. Saat saya latihan karate, ada teman saya yang atlet poli. Pas saya ajak latihan karate dan saya ikut latihan poli, saya kecemes ini. Tukuran kayaknya. Wah, tukuran langsung kepukul nih sama bola voli. Biasanya mukul orang. Dan dari saat itu saya lari ke Jakarta latihan poli 5 bulan kalau nggak salah, dan di situ saya lupa aja karate. Jadi fokus ke poli ya. Gara-gara ada smash kan. Saya dari situ sempat ikut Korka beberapa kali ya. Ikut kecamatan mana gitu kan. Nah, sampai sekarang hobi saya poli. Di olahraga poli ya. Karate tapi masih aktif juga karate. Karate sekarang aktif. Kalau anak Kang turun nggak ke anak hobi-hobi olahraga itu ya? Poli, karate, anak turun. Anak saya sekarang latihannya karate latihan, renang latihan, berkuda latihan. Oke, siap. Gitu. Kang, terakhir ini, saya ingin mengetahui lah pendapat Kang tentang wajah politik hari ini, Kang. Ya. Terutama di Sukabumi, apa yang Kang pikirkan lah gitu, yang Kang lihat dari politik Sukabumi hari ini, Kang? Ya. Politik di Sukabumi hari ini dalam persepsi saya ini sudah bagus. Komunikasi politik antar pimpinan partai udah sangat bagus. Hanya satu hal yang memang kalau menurut saya perlu diperjuangkan adalah kesamaan polisi dalam pembangunan. Karena apalah artinya kita berpolitik kalau memang kita tidak mensejahterakan rakyat, gitu kan? Nah,
kita ingin satu polisi ada satu tatanan yang memberikan kesamaan visi dalam pembangunan. Terintegrasi lah ya. ya. Kalau berpolitik semuanya pasti beda ideologi, beda kepentingan pasti. Tapi kalau menurut saya yang perlu diperjuangkan adalah bagaimana kita membuat sebuah tatanan komunikasi antar politisi, antar apalagi pimpinan politisi bahwa satu permasalahan yang harus kita selesaikan di Kabupaten Sukabumi adalah kesejahteraan. Kesejahteraan dasar yaitu sandang, pangan, papan. Jadi tidak lagi membahas identitas kita siapa ya, tapi kita untuk apa. Ya, untuk tepat. Sukabumi ya. Selalu tepat. Oke, Cap. Kang Hera, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sudah mampir ke sini. Ini jahenya juga enak. Ya, silakan. Nanti Lain waktu kita ngobrol lagi ya. Iya. Oke. Terima kasih ya, Kang Aksa. Ya.